Udah. Halo teman-teman, buat kalian yang masih bertanya-tanya atau sama-sama seperti saya ketika ini membeli sesuatu terus harganya naik, itu nggak jadi beli. Terus kalau harganya murah, pasti atau harganya turun, pasti kita akan nyetok sebanyak-banyak barang yang ingin kita beli itu. Iya nggak sih? Tapi anehnya ya, ada keganjalan di antara hal tersebut. Kenapa penjual itu ketika harganya naik, tapi stok barang yang produsen atau penjual itu sediakan tuh banyak. Giliran harga itu turun, malah gak ada gitu loh. Kayak habis atau emang stoknya sedikit. Kenapa ya? Pasti kalian juga bertanya-tanya kan tentang ini. Sama, saya juga bertanya-tanya. Nah, solusinya kita harus belajar bersama nih. Kita harus tahu, kita harus selidiki apa, bagaimana, dan mengapa hal itu terjadi. Untuk itu kalian harus tetap tonton video ini ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Asmiati, NIM 2287203010 dari program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Garuda Sukaraja. Oke, teman-teman pasti sudah tahu dong mengenai penawaran. Nah, kebetulan masalah yang dialami pada video pertama tadi itu dominan ke penawaran. Dan materi saya pada hari ini untuk belajar bersama itu adalah mengenai penawaran. Sebelumnya teman-teman nggak perlu khawatir, karena sejatinya ketika ada penawaran pasti ada permintaan, dan ketika ada permintaan pasti ada penawaran. Nah, sebelum mengetahui lebih dalam lagi mengenai penawaran itu seperti apa, kita akan membahas sedikit mengenai permintaan. Jadi, permintaan atau juga disebut demand adalah jumlah keseluruhan barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga yang berbeda, di mana hukum permintaannya adalah jumlah barang itu akan berbanding terbalik dengan harganya. Nah, bunyi hukum permintaan sendiri ialah ketika harga naik, maka permintaan akan turun. Dan ketika harga turun, maka permintaan akan naik. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai penawaran. Jadi, penawaran atau supply adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen dengan macam tingkat harga. Dalam hukum penawarannya, itu jumlah barang yang ditawarkan itu akan berbanding lurus dengan harganya. Ini sesuai dengan bunyi hukum penawaran ya guys. Nah, bunyi hukum penawaran sendiri yaitu di mana di mana harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan itu akan naik, dan jumlah barang ikut turun, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu juga akan ikut turun. Baik, sampai di sini teman-teman sudah paham mengenai definisi penawaran atau supply itu seperti apa, terus hukumnya seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui faktor yang mempengaruhi penawaran tersebut itu apa. Jadi, faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada 5, seperti yang saya cantumin di sebelah ini. Jadi, faktornya itu yang pertama adalah skala atau tingkat pendapatan, yang kedua adalah harga barang, ketiga prediksi harga mendatang, keempat hadirnya barang substitusi, kelima adalah selera konsumen. Baik, kita akan membahas faktor yang mempengaruhi penawaran itu satu persatu. Sedikit demi sedikit kita belajar bersama mengenai faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah skala atau tingkat pendapatan. Jadi teman-teman, skala atau tingkat pendapatan ini sangat mempengaruhi penawaran, karena yang dapat kita lihat, kita itu membeli sebuah kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan kita itu sesuai dengan pendapatan kita, tidak lebih dan juga tidak kurang. Nah, gitu. Yang kedua adalah harga barang itu sendiri. Kenapa bisa mempengaruhi penawaran? Karena ketika harga barang itu terlalu tinggi, dia akan mempengaruhi dong. Jadi dari faktor mempengaruhi penawaran pada harga barang itu tidak hanya pada konsumen, ternyata produsen itu juga ya. Kenapa harga barang itu sangat mempengaruhi penawaran? Karena ketika harga itu naik atau tingkatnya naik, maka sang produsen akan memproduksi barang tersebut semakin banyak. Nah, sebaliknya, ketika harga barang itu turun, maka produksinya juga akan ikut sedikit atau turun. Nah, itu seperti bunyi hukum penawaran tadi yang telah kita bahas pada awal pembahasan tadi ya teman-teman.
Baik, faktor yang ketiga adalah prediksi harga mendatang. Nah, kenapa sih prediksi harga mendatang ini sangat mempengaruhi? Nah, prediksi harga mendatang ini bukan lagi sangat, tapi faktor terbesar yang mempengaruhi dari penawaran. Dikarenakan jika perusahaan mengetahui harga barang akan naik, sedangkan pendapatan masyarakat itu tetap, maka produsen atau penjual akan menurunkan barang yang akan ditawarkan. Baik, faktor yang mempengaruhi penawaran yang keempat adalah hadirnya barang substitusi. Jadi, barang substitusi ini bisa kita sebut juga dengan barang pengganti. Kenapa sih hadirnya barang substitusi atau pengganti itu sangat mempengaruhi penawaran? Ya, karena jika adanya peningkatan dari harga pengganti, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen tentunya juga akan meningkat. Lalu yang terakhir yaitu selera konsumen. Pasti teman-teman sudah tahu ya, selera konsumen itu sangat mempengaruhi sekali dengan penawaran karena selera konsumen itu berbeda-beda. Apalagi ada ya, konsumen itu memiliki selera sesuai dengan suhu atau sesuai dengan geografisnya gitu. Jadi teman-teman sudah tahu pasti ya, oke? Baik, sampai di sini teman-teman sudah paham apa itu penawaran, terus bunyi hukumnya seperti apa, lalu faktor yang mempengaruhi penawaran itu apa saja. Nah, jika teman-teman sudah tahu mengenai 3 hal itu, teman-teman juga jangan sampai tidak tahu cara menghitung penawaran itu seperti apa. Jadi, cara menghitung dan soalnya itu seperti ini ya teman-teman. Di mana rumusnya sudah tercatat bahwasanya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, P ini menunjukkan harga barang ya teman-teman, dan Q-nya menunjukkan harga barang yang ditawarkan. Oke, jadi setelah kita menghitung penawaran itu seperti apa, dan dengan rumusnya yang telah saya cantumkan ini, nah, penawaran itu juga ada kurvanya loh teman-teman. Setelah kita menghitung jumlahnya berapa, kita akan membuat kurva. Nah, contoh kurvanya seperti yang saya cantumin pada sebelah saya ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat seperti ini kurvanya. Modelnya seperti ini dan bentuknya seperti itu. Mungkin di sini hanya sebagai contoh kurvanya seperti ini, tapi angkanya mungkin tidak sama. Itu sudah cukup untuk memberikan contoh dan memberi tahu teman-teman bahwasanya kurva penawaran itu seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk belajar bersamanya sampai sini dulu aja ya. Besok lagi kita akan bertemu lagi dan kita akan belajar bersama lagi. Baik, saya mohon undur diri dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sedia menonton video ini dan sedia belajar bersama saya. Nah, ya udah, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.